Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, Pak Umar. Ya, sesuai jadwal, hari ini kita akan mendengarkan presentasi untuk apakah. Jadi ada dua kelompok, yaitu kelompok 7 dan 8. Tadi sudah saya tunjuk karena kebetulan ada Muhammad Zaki. Saya persilakan kelompoknya Muhammad Zaki untuk mempresentasikan hasil. Kemarin kan dia minta ada. Selamat malam, teman-teman. Selamat malam, Pak Umar. Saya perwakilan dari kelompok 8. Ingin mempresentasikan LO kami, yaitu dengan judul Hak Pakai Atas Tanah, Putusan Perkara Mahkamah Agung nomor 414K, /TUN/2018. Oke, yang pertama kasus posisinya. Ini adalah bahwa asal-usul tanah menurut pihak PT Kereta Api Indonesia berasal dari Goncard yang dimana dahulunya dimiliki oleh salah satu dari 12 perusahaan kereta api swasta Belanda, yaitu Semarang Cirebon Stroomtrans Maatschap NF, yang tergabung dalam perusahaan kereta api milik swasta Belanda (FS), dan tanah aset FS tersebut dinasionalisasikan menjadi kekayaan negara, diserahkan penggunanya kepada Jawatan Kereta Api DKA, sekarang PT KAI. Jadi PT KAI ini adalah sebagai penggugat dalam kasus ini. Lalu sertifikat hak pakai nomor 1 Desa Slerok dan sertifikat hak pakai nomor 4 Desa Panggung. Sertifikat hak pakai tersebut atas nama perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah berdasarkan penetapan pemberian hak pakai dari pejabat yang berwenang memberikan hak. Kedua sertifikat hak pakai tersebut merupakan objek sengketa karena adanya tumpang tindih sertifikat hak pakai dengan PT KAI. Jadi di dalam kasus ini kantor pertanahan Kabupaten Kota Tegal adalah sebagai pihak tergugat. Selanjutnya, bahwa asal-usul sertifikat hak pakai nomor 1 Slerok dan hak pakai nomor 4 Panggung menurut Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal berasal dari pemecahan Rek van Eigendom Verb nomor 2577, nomor 2575, dan nomor 2578 atas nama The State Jemen Tegal dalam kurung pemerintah daerah Tegal. Lanjut. Yang keempat, dalam hal PT Kereta Api Indonesia Persero telah memiliki ground card, keberadaan ground card sendiri berfungsi sama dengan surat tanda bukti hak. Karena tanah-tanah yang sudah diserahkan penguasaan kepada instansi pemerintah yang dimuat dalam lembaran negara dan dibuat ground card, sehingga ground card berfungsi sama dengan surat tanda bukti hak bagi perorangan atau badan hukum privat. Yang kelima, PT Kereta Api Indonesia Persero merasa dirugikan dengan terbitnya sertifikat hak pakai atas nama perwakilan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah. PT KAI menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara mengajukan pembatalan sertifikat hak pakai yang tumpang tindih. Dan yang keenam, perkara dalam kasus tumpang tindih sertifikat hak pakai antara PT KAI sebagai penggugat dan Kepala Kantor Pertanahan Kota Tegal sebagai tergugat dari tingkat Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, dan Mahkamah Agung dimenangkan oleh PT Kereta Api Indonesia dengan bukti kepemilikan ground card yang diakui. Selanjutnya, dasar hukum. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria
Yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Dan yang kelima, Instruksi Presiden RI Nomor 9 Tahun 1970 tentang penjadwalan dan atau pemindahtanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai negara. Selanjutnya, isu hukum dalam legal opinion kami. Yang pertama, keabsahan perolehan hak atas tanah para pihak dalam putusan Mahkamah Agung nomor 414 K/Tun/2018. Dan yang kedua, upaya hukum pembatalan sertifikat hak pakai dalam sengketa tanah yang tumpang tindih. Analisis hukum, isu hukum pertama, hak pakai adalah hak untuk menggunakan dan atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain yang memberi wewenang dan kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat yang berwenang memberikannya atau dalam perjanjian dengan pemilik tanahnya yang bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengelolaan tanah. Segala sesuatu asal tidak bertentangan dengan jiwa dan ketentuan Undang-Undang Pokok Agraria tersebut. Tanah hak pakai berasal dari tanah yang dikuasai langsung oleh negara atau tanah milik orang lain, yaitu hak milik dan hak pengelolaan. Tergugat mendalilkan berhak atas, tergugat mendalilkan berhak atas hak atas tanah yang setelah dilakukan pengkonversian hak penguasaan yang dimilikinya menjadi hak pakai dengan menggunakan ground card sebagai alat bukti. Ground card bukan merupakan salah satu alat bukti tertulis untuk pendaftaran hak atas tanah lama yang diatur pada pasal 24 ayat 1 huruf A hingga L, penjelasan PP nomor 24 tahun 1997. Akan tetapi ground card dapat digunakan sebagai alat bukti tertulis dengan diaturnya penjelasan PP nomor 24 tahun 1997. Next. Ground card tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sama dengan sertifikat tanah karena ground card adalah alat bukti untuk proses di mana sertifikat tanah adalah produk hukumnya seperti yang diatur pada pasal 19 UU-PA. Ground card hanya sebagai alat bukti penguasaan atas tanah. Pihak tergugat mendalilkan bahwa dua sertifikat hak pakai, lalu pihak tergugat mendalilkan bahwa dua sertifikat hak pakai yang telah terbit didasarkan pada alas hak yang jelas. Objek sengketa terbit didasari oleh 3 Recht van Eigendom Verboding yang dimiliki tergugat yang merupakan hasil pemecahan Recht van Eigendom Verboding yang dimiliki Semarang Cirebon Stoomtram Maatschap yang kemudian perusahaan Belanda tersebut dilebur menjadi bagian penggugat. Eigendom Verboding adalah surat petuk pajak tanah yang status tanahnya sebagai tanah hak barat. Dikarenakan hak tersebut merupakan hak barat, maka dengan diundangkannya UU-PA, maka hak tersebut harus dikonversikan menjadi hak atas tanah yang diatur dalam UU-PA. Pihak tergugat mendalilkan bahwa dua sertifikat hak pakai yang telah terbit berdasarkan kedua belah pihak mendasarkan dalilnya pada bukti kepemilikan hak barat. Ground card untuk pihak penggugat dan Recht van Eigendom Verb untuk pihak tergugat. Kedua alat bukti tersebut adalah bukti penguasaan tanah yang sah untuk melakukan pendaftaran tanah menurut UU-PA. Sehingga penyelesaian masalah ini bertitik berat pada keabsahan pemecahan Recht van Eigendom Verb yang dimiliki Semarang Cirebon Stoomtram Maatschap yang menjadi Recht van Eigendom Verb yang dimiliki tergugat. Next. Pemecahan Recht van Eigendom Verb terjadi pada tahun 1932 di saat Indonesia belum merdeka dan UU-PA belum diundangkan, sehingga dasar hukum pemecahan tersebut harus mengikuti hukum yang berlaku pada saat itu. Menurut saksi dalam persidangan, Hartono Juwono sebagai tim khusus penelusuran aset PT KAI menyatakan bahwa pemisahan suatu aset pada saat itu haruslah memiliki keputusan baru. Dikarenakan mengenai perubahan apapun haruslah ada keputusan dari Gubernur Jenderal. Pihak tergugat tidak bisa membuktikan adanya besluit yang dimaksud oleh saksi, sehingga Recht van Eigendom Verb yang dimiliki pihak tergugat bukan merupakan alat bukti yang lengkap. Dengan tidak dapat dibuktikannya adanya besluit yang mengatur tentang pemecahan Recht van Eigendom Verb yang dimiliki Semarang Cirebon Stoomtram Maatschap, maka Recht van Eigendom Verb tersebut masih utuh saat Semarang
Cirebon Stormtrap Patskap dinasionalisasi oleh negara Indonesia dan diserap sebagai aset PT KAI. Lalu hak tersebut dikonversi menjadi hak pakai dengan diundangkannya Permen Agraria nomor 9 tahun 1965. Selanjutnya, analisis isu hukum yang kedua, yakni mengenai upaya pembatalan sertifikat hak pakai atas tanah yang tumpang tindih. Upaya pembatalan sertifikat hak pakai atas tanah ini sebagai pihak yang didudukan PT KAI atas terbitnya adanya suatu keputusan tata usaha negara berupa sertifikat hak pakai nomor 1 dan nomor 4 yang tumpang tindih, akhirnya PT KAI memutuskan untuk mengajukan gugatan ke PT UN Semarang untuk menuntut pembatalan atas sertifikat tersebut. Pengajuan pembatalan sertifikat hak pakai harus melalui PT UN karena dalam hal ini sebuah sertifikat merupakan bentuk salah satu dari KTUN. Next. Dapat dikatakan sebagai KTUN karena selanjutnya kita harus menguji melalui unsur-unsur dalam KTUN tersendiri itu sendiri. Unsur-unsur KTUN terdapat dan diatur pada pasal 1 angka 3 UU nomor 5 tahun 1986 tentang peradilan tata usaha negara yang kemudian juga diperluas kembali artinya dalam pasal 87 UU nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan yang intinya yaitu unsur pertama bahwa berupa suatu penempatan tertulis maupun tindakan faktual. Dalam hal ini, dalam kasus ini adalah berupa penetapan tertulis berupa sertifikat. Kemudian unsur yang kedua yakni dibuat dan diterbitkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara. Dalam hal ini, kasus ini sertifikat dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan yang berada di Kabupaten Tegal. Unsur yang ketiga yakni konkret dan individual. Maksudnya adalah bahwa sertifikat ini merupakan suatu bukti kepemilikan hak atas tanah dari suatu subjek hukum tertentu. Dan bersifat final, yaitu adanya suatu akibat hukum yang dapat terjadi dari adanya KTUN. Kemudian yang unsur tambahan kelima, yaitu KTUN harus diterbitkan berdasarkan perundang-undangan dan AUPP. Next. Pengajuan gugatan pembatalan KTUN ke PT UN. Dalam mengajukan suatu gugatan atas suatu KTUN ke Pengadilan Tata Usaha Negara, maka harus mengikuti tenggang waktu yang diatur dalam pasal 55 UU nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yakni dengan jangka waktu 90 hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya keputusan badan atau pejabat tata usaha itu. Namun, yang perlu digarisbawahi bahwa dalam putusan ini, dalam pertimbangan hukum, menurut majelis hakim bahwa 90 hari tidak terhitung dari diterbitkannya KTUN karena PT KAI di sini ketika terbitnya suatu KTUN atau berupa sertifikat hak pakai ini tidak ditujukan langsung kepada PT KAI sehingga PT KAI di sini adalah posisinya sebagai pihak ketiga. Sehingga perhitungannya adalah sejak diketahui KTUN, bukan terbitnya KTUN. Hal ini juga sesuai dengan jurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 270/K/Tung 2001 tanggal 4 Maret 2002, nomor 41K/Tun/1994 tanggal 10 November 1994 dan nomor 5K/Tun/1992 tanggal 21 Januari 1993 bahwa perhitungan tengah waktu bagi pihak ketiga yang alamat tidak dituju langsung oleh KTUN tidak dapat menetapkan pasal 55 UU PTUN secara mutlak dan dapat menghitung sejak diketahui dan kepentingannya dirugikan. Jadi PT KAI dengan dasar hal tersebut menggugat dengan perhitungan 90 hari bukan berdasarkan dari dikeluarkannya KTUN, melainkan dari diketahuinya oleh PT KAI bahwa adanya suatu KTUN tersebut. Next. Untuk dilakukan pembatalan sertifikat, maka harus dibuktikan adanya suatu cacat hukum dalam KTUN yang diterbitkan sehingga batal sejak diterbitkan atau dianggap tidak pernah ada. Untuk menguji cacat hukum, maka harus meninjau 3 hal, yakni yang pertama, kewenangan pejabat TUN, prosedur terbitnya KTUN, dan substansi dari KTUN tersebut. Dalam perkara ini terdapat suatu cacat prosedur. Pada pertimbangan hakim, pada pertimbangan hukumnya menurut majelis hakim, dalam penerbitan suatu sertifikat tidak didasarkan pada data fisik dan data yuridis yang benar dan atau prosedur yang telah sesuai diatur dalam PP nomor 10 tahun 1961 dan Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 1970.
Objek sengketa merupakan tanah negara yang tidak bebas yang telah dikuasai oleh BUMN atau PT KAI sebelumnya, sehingga dalam pendaftaran hak atas tanahnya haruslah disertai dengan alas hak berupa persetujuan atau pemberian keputusan dari Kementerian Keuangan, karena merupakan tanah negara yang tidak bebas dan merupakan aset negara. Kemudian, selain mempertimbangkan dari segi adanya suatu cacat hukum dan prosedur dalam penerbitan sertifikat hak pakai nomor 1 dan nomor 4, terdapat asas-asas umum pemerintahan yang baik yang dilanggar oleh pejabat TUN ini, yang dalam hal ini adalah Kepala Kantor Pertanahan dari Kabupaten Tegal. Yakni dalam proses penerbitan sertifikat tersebut, menurut Majelis Hakim, terdapat AUPB yang dilanggar berupa asas kecermatan. Asas kecermatan sendiri merupakan suatu asas yang menganut bahwa pejabat TUN dalam mempersiapkan dan mengambil suatu keputusan harus dengan cermat. Dikatakan tidak cermat karena dengan terbukti adanya cacat prosedur dan AUPB yang dilanggar oleh pihak Kepala Kantor Pertanahan Tegal tersebut, maka Majelis Hakim dari tingkat pertama hingga tingkat kasasi memenangkan pihak PT KAI dan membatalkan KTUN berupa sertifikat hak pakai nomor 1 dan nomor 4 tersebut. Selanjutnya, kesimpulan untuk analisis pertama yaitu PT KAI menyatakan bahwa hak pakai yang diperoleh berdasarkan ground card nomor W17999F-1 standar emplacement Tegal lintas SM Semarang Cirebon PNKA sebagai bukti kepemilikan. Sedangkan tergugat mendalilkan bahwa alas hak yang dimilikinya terbit berdasarkan Reh van Eigendom Verbonding nomor 2577 atas nama Pemerintah Daerah Tegal, dan juga Reh van Eigendom Verbonding nomor 2575 dan Reh van Eigendom Verbonding nomor 2576 yang keduanya beratas nama Destad Gemeente Tegal atau Pemerintah Kota Daerah Tegal. Kedua alat bukti tersebut, yaitu ground card dan Reh van Eigendom, merupakan alat bukti penguasaan tanah yang sah untuk melakukan pendaftaran tanah menurut UPA. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu upaya hukum yang dilakukan PT KAI yang tanahnya menjadi overlapping dengan terbitnya sertifikat hak pakai dalam gugatannya menuntut agar KTUN berupa hak pakai tersebut dibatalkan. Majelis Hakim dalam putusannya menyatakan adanya cacat hukum dalam pendaftaran tanah tersebut, sebab objek sengketa adalah tanah negara yang tidak bebas yang telah dikuasai BUMN. Namun dalam proses pendaftarannya tidak memiliki alas hak berupa persetujuan dari Kementerian Keuangan. Kemudian yang terakhir saran, yang pertama, sebagai proses yang dilakukan secara terus-menerus dan berkesinambungan, maka pendaftaran tanah haruslah betul-betul dipahami, sehingga pemahaman yang menyeluruh terhadap PP nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah itu sendiri harus dipahami agar tidak timbul sengketa yang mempengaruhi pemilikan hak atas tanah seperti yang terjadi pada kasus yang telah kami bahas sebelumnya. Yang kedua, pada kasus ini nampak bahwa asas umum pemerintahan yang baik atau AUPB tidak dijalankan dengan baik. Yaitu salah satunya adalah asas kecermatan itu sendiri yang perlu diterapkan sehingga dalam penerbitan sertifikat ini didasari dengan data fisik dan data yuridis yang tepat sehingga tidak memicu adanya overlapping seperti kasus yang sebelumnya telah kami sampaikan. Terima kasih. Mungkin ada pertanyaan, saran atau tambahan untuk kelompok kami. Iya, saya Rizky Aisyah Nur, NIM 017. Saya mau nanya simpel aja sih. Kalau menurut kelompok 8 sendiri, siapa sih pihak yang bertanggung jawab atas tumpah tindih dari hak pakai ini? Dan kenapa? Mungkin bisa coba aku jawab, nanti dari teman-teman kelompok 8 lainnya bisa nambahin. Jadi menurut kami, dalam hal ini seperti yang sudah kami uraikan dalam analisis kami, bahwa yang seharusnya bertanggung jawab ini adalah dari pejabat yang mengeluarkan dan menerbitkan sertifikat tersebut atau KTUN tersebut. Karena kan di sini ada pihaknya yakni si Kepala Kantor Pertanahan itu. Nah, Kepala Kantor Pertanahan ini kan sebagai pihak yang menerbitkan sebuah KTUN ini seharusnya dalam menerbitkan suatu KTUN ini harus sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam UU nomor 10 dalam peraturan yang tadi mengenai pendaftaran tanah itu. Nah, dalam hal ini si
kepala kantor pertanahan ini tidak mengikuti prosedurnya sehingga ada suatu cacat prosedur yang mana merugikan pihak lainnya yang sebenarnya telah menguasai tanah tersebut. Maka dari itu yang seharusnya bertanggung jawab di sini adalah si kepala kantor pertanahan itu, karena dia tidak menerapkan sesuai dengan prosedur yang diatur oleh undang-undang dan juga tidak menerapkan asas-asas umum dari pemerintahan yang baik. Mungkin bisa ditambahin dari teman-teman lainnya. Bagaimana Mbak Rizkia tadi yang tanya? Mbak Rizky, Tanggapannya? Woi, kok mantep ini Oli One Piece ya? Pak, sudah cukup jelas. Ada pertanyaan yang lain? Ini yang kelompok terakhir, tadi kan disampaikan bahwa adanya ketumpang tindihan cacat prosedur seperti itu dalam penerbitan sertifikat hak pakai. Mau saya tanyakan, kalau emang itu cacat prosedur dan tumpang tindih, bagaimana sih proses yang benarnya dari peralihan atau terjadinya atau ada sampai keluarnya surat keputusan SKPH dari kantor pertanahan tersebut? Saya mau coba menjawab. Untuk prosedur di kasus ini karena kasusnya itu dari zaman Belanda, jadi peraturan yang berlaku saat itu kan masih ya mungkin sampai sekarang nggak bertahan. Tapi ada beberapa peraturan yang bertahan, seperti peraturan di mana, sebentar saya lihat di paper. Jadi karena ini prosedurnya dari tanah Belanda, maka prosedur saat itu dapat hak pakai dari pengkonversian melalui melalui Ini yang pakai tempat ini apa fungsinya? belum melalui Mungkin bisa saya bantu ya Pak Ade. Jadi karena itu awalnya merupakan aset dari adanya suatu proses nasionalisasi dari pemerintahan kolonial Belanda, jadi harus melalui sesuai dengan yang diatur dalam Instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 1970 tentang penjadwalan atau pemindahantanganan barang-barang yang dimiliki atau dikuasai oleh negara. Jadi maksudnya adalah dari barang-barang aset negara tersebut itu apabila diberikan kepada instansi lain, yang dalam hal ini apabila akan dipecah, karena menurut dari pihak si yang menerbitkan hak pakai ini, yakni pemerintah Kabupaten Tegal itu, mereka udah ada pemecahan, padahal di sini belum terdapat suatu keputusan dari Kementerian Keuangan. Nah, yang diatur dalam Instruksi Presiden tadi nomor 9 tahun 1970 ini harus adanya suatu keputusan Kementerian Keuangan yang menjelaskan bahwa tanah yang awalnya aset negara ini, tanah negara ini diberikan atau dipecah
untuk instansi tertentu. Karena dalam hal ini yang mendapatkan secara otomatis ini adalah PT KAI, karena di mana PT KAI mendapatkan aset tersebut karena dulunya tanah ini itu dibuat untuk perusahaan yang sebidang sama bidangnya sama seperti PT KAI yang saat ini menjadi BUMN di Indonesia. Seperti itu kurang lebihnya. Mungkin Mas Zaki mau nambahin lagi? Saya mau menambahkan. Jadi menurut pasal 13 di Statsblad 1925 itu peraturan yang berlaku pada saat itu yang masih berlaku seperti yang dikatakan Alivia bahwa di instruksi Presiden RI nomor 9 tahun 1970 di mana secara garis besar mengatur bahwa barang-barang tetap dalam hal ini adalah tanah yang masih diperuntukkan bagi dinas negara tidak boleh dipindah tangankan, dikecualikan karena sebab-sebab yang mendesak, sehingga barang-barang tetap tersebut diserahkan atau dijual pada pihak ketiga atau kepada para pemohon untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan negara. Lalu untuk peraturan pengkonversian tersebut diatur dengan dinasionalisasi dengan pasal 2 Undang-Undang Nomor 86 Tahun 1958 dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 40 Tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan-perusahaan milik Belanda dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 41 Tahun 1959 tentang nasionalisasi perusahaan kereta api telepon milik Belanda. Terima kasih. Berarti dalam hari ini SKPH-nya itu tidak sah ya? Sah nggak SKPH-nya? SKPH yang untuk hak pakainya ya? Iya. Ya, itu yang jadi permasalahan nih, karena mereka tidak bisa membuktikan bahwa adanya SKPH dari diterbitannya hak pakai itu yang menjadi alasannya, sehingga mereka lah yang di sini kalah, menjadi pihak yang kalah dari posisi karena udah ada bukti lain berupa ground card itu yang lebih diunggul karena ada jurisprudensi juga yang mengakui bahwa ground card ini menjadikan bukti penguasaan hak atas tanah, tapi bukan sebagai bukti kepemilikan, hanya bukti kepenguasaan yang nantinya harus didaftarkan berupa sertifikat gitu Pak Ade. Nah, goncard namanya. Goncard itu dikuasai oleh siapa? Oleh negara? PT KAI Pak. Oleh PT KAI. Dikuasai PT KAI. Goncard pada KAI. Harusnya hak pakai itu ya ini kan di HPL-nya di atas tanah negara kan? Hak pakai kan bisa di atas tanah negara, hak milik atau yang kasus ini. Dalam kasus ini tanah negara betul. Jadi tanah negara. Maksudnya dikuasai oleh oleh KAI tapi merupakan milik negara, tanah negara yang tidak bebas Pak jadinya gitu. Tadi disampaikan soalnya katanya goncard itu sama sebagai hak milik atas penguasaan kan gitu sesuai dengan pasal 24 iya kan, penguasaan atas hak ini milik itu. Oke, terima kasih. Hak penguasaan tapi bukan hak milik Pak Adi. Bukan hak milik atas tanah maksudnya. Sudah Pak Adi? Itu Pak. Oke. Baik, mungkin itu ya untuk kelompok 8 karena tidak ada yang mau mengajukan sanggahan atau pertanyaan atau masukan lagi. Aplaus untuk kelompok 8. Kita bergeser. Terima kasih Pak Umar. Terakhir ya untuk sesi hukum pertanahan ini. Saya persilahkan kelompok 7. Kelompoknya Romlatus Naini.
Mas Bagus. Naufal nggak hadir ya? Naufal Erwin Kristina. Nggak ada Pak Umar. Nggak ada ya. Kelompok ini ya? Kelompok ketujuh kan ya? Iya Pak. Cek. Ini sudah dengar suara saya ya? Ya, dengar. Dengar Mas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya kelompok 6 beserta kawan-kawan saya di sini akan menjelaskan analisis putusan nomor 99 Katun. Sebelumnya Naufal ini ngerjakan dibantu kelompok ini. Maaf Pak Umar, banyak absen sekarang Pak Umar. Tidak ada kabar dari yang bersangkutan, dicoba dihubungin juga tidak ada respon Pak. Iya, enggak, maksud saya gini, di kelompok 7 ini apakah yang bersangkutan membantu dalam pengerjaan? Karena ini kan tugas kelompok, atau hanya mencantumkan nama saja? Enggak apa-apa, jujur aja. Bantu Pak. Bantu? Iya. Bantu apa? Bantu doa atau? Enggak Pak, bantu. Kerjakan. Iya, bantu ngerjakan. Oke, ya, silakan dilanjut Mas. Ya, mengingat ini hak pakai yang sangat rumit ya, jadi saya harap semua membaca LO kelompok 6. Jadi pada tahun 1984 PT Buana Permata Hijau itu memperoleh tanah objek sengketa yang sebelumnya telah dibebaskan atau dilepaskan dari para penggarap sejak tahun 1973. Status kepemilikan dan penguasaan penggugat atas tanah tersebut telah diakui dan dipertegas berdasarkan surat rekomendasi camat. Kemudian tahun 2013 PT Buana Permata Hijau ini telah mengadakan perjanjian kerjasama dengan forum bersama warga Papanggo yang berada di sekitar area tanah tersebut agar menguasai dan memanfaatkan tanah tersebut. Pada 2014 PT Buana ini baru mengetahui bahwa sebagian tanah terkena peruntukan proyek pembangunan prasarana umum jalur hijau yang berada dalam wilayah kerja BP3L Sunter berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 3 konsinyasi tahun 94 PN Jakarta Utara. Dan bahkan uang ganti rugi ini atas pembebasan tanah tersebut telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Kemudian tahun 2017 PT Buana Permata Hijau ini mengajukan gugatan terhadap BP3L Sunter karena merasa bahwa konsinyasinya ini yang dilakukan oleh BP3L ini dilakukan secara sepihak itu. Kemudian PT Buana Permata Hijau dinyatakan sebagai pemegang hak atas tanah tersebut dan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang tadi nomor 3 konsinyasi tahun 94 tadi dinyatakan batal demi hukum. Kemudian pada tahun yang sama di 2017 tiba-tiba terbit 2 sertifikat hak pakai atas nama Pemerintah Republik Indonesia Kasuo Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Bahwa berdasarkan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 304 PDTG 2017 Jakarta Utara Jonto putusan nomor 282 2018 PT-UN Jakarta dimenangkan oleh PT Buana Permata Hijau. Kemudian berdasarkan putusan nomor 231 2019 PT Tun Jakarta Jonto putusan nomor 99 Katun 2020 dimenangkan oleh Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, berdasarkan pokok perkara yang saya uraikan tadi, maka isu hukumnya itu
bagaimana status hukum tanah bekas tanah garapan yang digarap oleh PT Buana Permata Hijau dengan surat rekomendasi Camat Tanjung Priok sebagai bukti kepemilikan atas tanah garapan. Kemudian yang kedua itu, apakah status penerbitan 2 sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia, Kasuo, pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, untuk pembahasannya yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Romla. Silakan Mbak Romla. Baik, terima kasih Mas Bagus. Untuk menjawab permasalahan yang pertama, maka perlu dilihat mengenai pengaturan tanah garapan menurut hukum pertanahan di Indonesia. Dalam konsep hukum tanah nasional tidak mengenal tanah garapan. UP juga tidak mengatur mengenai tanah garapan. Akan tetapi sejumlah peraturan perundang-undangan sudah mencoba untuk mengatur keberadaannya. Di antaranya yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Perjanjian Bagi Hasil. Nah, undang-undang ini mengatur mengenai hubungan antara penggarap dengan pemilik tanah. Tanah garapan yang dimaksud dalam undang-undang ini adalah tanah yang telah terdapat hak perseorangan di atasnya. Bukan tanah yang langsung dikuasai oleh negara atau tanah negara. Nah, penggarap di sini pada dasarnya adalah orang-orang yang berasal dari orang-orang tani yang mengikatkan diri dengan pemilik tanah untuk mengerjakan tanah garapannya. Nah, tanah garapan itu kemudian diatur dalam keputusan Kepala BPN nomor 2 tahun 2003 tentang norma dan standar mekanisme tata laksanaan kewenangan pemerintah di bidang pertanahan. Tanah garapan sebagaimana yang dimaksud adalah sebidang tanah yang sudah atau dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak, dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Nah, berdasarkan pengertian ini, tanah garapan yang belum dilekati dengan sesuatu hak atau sertifikat sebagai tanda bukti hak, dalam hal ini adalah tanah yang dimaksud adalah tanah garapan di atas tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Dan hak garap atas tanah negara dapat ditafsirkan sebagai bagian dari izin membuka tanah. Lalu bagaimana dengan keabsahan surat rekomendasi Camat Tanjung Priok nomor 91-711-1-1985 sebagai bukti kepemilikan atas tanah garapan. Next, Mas Bagus. Nah, kepemilikan atas tanah garapan oleh PT Buana Permata Hijau ini tidak hanya karena ia telah menguasai tanah selama kurun waktu 20 tahun, melainkan hak yang diperoleh karena adanya pelepasan hak garapan dari penggarap sebelumnya. Nah, pelepasan hak ini didukung dengan adanya bukti-bukti sebagai berikut, yaitu adanya surat keterangan untuk pengalihan hak atas tanah nomor 242-A1-6-U-73 tanggal 11 Desember 1973 yang diterbitkan oleh pemerintah daerah khusus Ibu Kota Jakarta. Nah, ini berkaitan dengan pengalihan hak garap dari Haji Soleha kepada Teresia Maria Suandajani yang bertindak selaku PT Sridomes. Kemudian adanya surat pernyataan penyerahan pengalihan garapan Empang tanggal 11 Desember 1973 dari penggarap Haji Soleha kepada Teresia Maria Suandajani. Nah, kemudian adanya surat penyerahan tanggal 16 November 1984 dari PT Sridomes kepada PT Buana Permata Hijau. Kemudian adanya surat perjanjian kerjasama antara PT Buana Permata Hijau dengan Forum Bersama Warga Papanggo tanggal 3 Juni 2013. Nah, dalam perjanjian ini PT Buana Permata Hijau ini mengajak masyarakat sekitar untuk ikut serta dalam mengelola dan memanfaatkan tanah garapan tersebut. Kemudian diperkuat dengan adanya putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 304/PDTG/2017 PN Jakarta Utara tanggal 7 September 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap bahwa dalam putusan ini surat rekomendasi camat tersebut dinyatakan sah sebagai bukti pemilik atau penggarap terakhir atas tanah garapan. Hak garap memang bukanlah hak atas tanah, hak garap hanyalah sebatas hak menikmati, mengerjakan untuk mengambil manfaat dan mempergunakan suatu bidang tanah yang dijadikan tanah garapan. Nah, meskipun bukan hak atas tanah, kedudukan hak garap ini tetap sah dan diakui. Adapun legal standing dari surat rekomendasi camat ini berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 2 PP nomor 24 tahun 1997 di mana memiliki dasar hukum bahwa atas bidang tanah yang berasal dari hak-hak lama
dapat didaftarkan hak atas tanahnya di kantor pertanahan. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kepala desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagai alat bukti dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah di kantor pertanahan tempat di mana tanah tersebut berada. Nah, kemudian untuk isu hukum yang kedua akan dijelaskan oleh rekan kami, Mas Alkarana. Terima kasih kesempatannya, Mbak Romla. Poin pembahasan yang kedua adalah apakah status penerbitan dua sertifikat hak pakai atas nama pemerintah Republik Indonesia, CQ Pemprov DKI Jakarta telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang pertama, kami menyampaikan terkait dengan penerbitan SHP nomor 314 dan 315 Kelurahan Papang, di mana berdasarkan pasal 30 ayat 1 PP 2497 tentang pendaftaran tanah, menyatakan bahwa atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 3 hak atas bidang tanah, data fisik dan data yuridis sudah lengkap dan tidak ada disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan pasal 29 ayat 1 PP 24 tahun 97. Adapun tanah dalam sengketa perlu digarisbawahi dalam putusan ini yang dimaksud dalam objek di dalam putusan adalah termasuk dalam tanah dalam sengketa di Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor register 304 PDTG 2017 PN Jakarta Utara. Kemudian tindakan Kepala ATR BPN Kota Semirah Jakarta Utara telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yaitu asas bertindak cermat atau kehati-hatian, the principle of carefulness, sehingga dua sertifikat tersebut cacat administrasi berdasarkan dengan pasal 30 ayat 1 PP 2497 junto pasal 52 Permen ATR BPN RI nomor 9 tahun 99, seharusnya Kepala ATR BPN sebelum menerbitkan sertifikat hak pakai terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yuridis, data fisik permohonan SHP, tidak ada permasalahan atau sengketa dengan pihak lain. Karena di dalam pembahasan ini terkait dengan dalam rangka adanya pengadaan tanah untuk taman kota, kami membahas sedikit mengenai pengadaan tanah untuk pembangunan taman kota tersebut. Berdasarkan ketentuan hukum pertanahan, bahwa dalam hal suatu bidang tanah apabila di atasnya ada penggarap tanah, maka hak garap tersebut diakui oleh pemerintah dan hak garap atas tanah tersebut dapat dialihkan atau dipindah tangankan kepada pihak lain melalui transaksi pelepasan hak garap tanah yang dikenal dengan pembebasan tanah dari si pemilik sebelumnya. Dan supaya ada pelindungan hukum terhadap pemegang tanah garapan, maka harus dilakukan di hadapan kepala desa agar terpenuhi syarat terang sesuai dengan asas hukum adat. Dari ketetapan di atas dan sebagaimana diatur dalam pasal 37 Undang-Undang Nomor 2 2012, perolehan tanah dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilakukan melalui musyawarah antara panitia pengadaan tanah dan pihak yang berhak dengan mengikut sertakan instansi yang memerlukan tanah. Agenda musyawarah tersebut adalah untuk menetapkan bentuk dan besarnya ganti kerugian. Apabila dalam musyawarah telah mencapai kesepakatan, maka dilaksanakan pelepasan hak oleh pihak yang berhak, yang diikuti dengan penyerahan ganti kerugi secara langsung oleh instansi yang memerlukan tanah kepada pihak yang berhak. Selanjutnya, next Mas. Adapun yang menjadi dasar hukum penetapan ganti kerugian tersebut dalam pengadaan tanah, merujuk pada Perpres nomor 71 tahun 2012 bagaimana diubah dengan Perpres nomor 148 tahun 2015, di mana bahwa ganti kerugian harus dilakukan atas dasar musyawarah. Apabila musyawarah atas ganti kerugian tidak terjadi kesepakatan berdasarkan pasal 38 Undang-Undang 2 2012 junto pasal 86 ayat 1, ayat 2 dan ayat 3 Perpres nomor 71 2012 sebagaimana diubah dengan Perpres nomor 148 tahun 2015, pihak yang berhak dapat mengajukan keberatan kepada pengadilan negeri setempat dan putusan pengadilan negeri atau Mahkamah Agung yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap menjadi dasar pembayaran kerugian kepada pihak yang mengajukan keberatan. Konsinyasi dilaksanakan dengan memperhatikan pasal 42 Undang-Undang Nomor 2 2012 sehingga panitia pengadaan tanah tidak boleh serta-merta menitipkan ganti kerugian di pengadilan apabila tidak terpenuhi kondisi sebagaimana yang disebutkan dalam pasal 42 dimaksud. Adapun dalam kasus PT Buana Permata Hijau ini tidak mengetahui apa yang menjadi dasar hukum pembebasan tanah untuk jalur hijau tersebut dan tidak pernah diundang untuk melakukan musyawarah terkait pembebasan tanah tersebut. Oleh karenanya sampai saat ini penggugat tidak pernah mengambil uang ganti rugi yang telah dikonsinyasikan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara tersebut. Selanjutnya disampaikan oleh Mbak Aminah terkait kesimpulan. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Jadi kesimpulan dari isu hukum yang pertama adalah hak garap sebatas hak penikmati.
mengerjakan untuk mengambil manfaat dan mempergunakan suatu bidang tanah yang dijadikan tanah garapan. Meski bukan hak atas tanah, kedudukan hak garap tetap sah dan diakui baik hukum adat maupun hukum nasional, namun belum memiliki kekuatan hukum yang kuat, sehingga probabilitas adanya sengketa kepemilikan di kemudian hari dengan pihak lain masih cukup besar. Kedudukan hukum Surat Rekomendasi Nomor 91/711.1/1985 memiliki dasar hukum sesuai ketentuan Pasal 24 Ayat 2 PP Nomor 24/1997 bahwa atas bidang tanah yang berasal dari hak-hak lama dapat didaftarkan hak atas tanahnya di kantor ATR atau BPN. Maka kepala desa memiliki kewenangan untuk menerbitkan surat rekomendasi sebagai alat bukti dalam hal pelaksanaan pendaftaran tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah di kantor ATR atau BPN tempat di mana tanah tersebut berada. Kesimpulan yang kedua, yaitu penerbitan dua sertifikat hak pakai yakni SHP nomor 314 dan 315 tahun 2017 menjadi cacat administrasi, yaitu kesalahan prosedur dalam proses penetapan dan atau pendaftaran hak tanah, bahwa kantor ATR atau BPN tidak mencermati ketentuan pasal 30 ayat 1 PP 24/1997 Junto pasal 52 Permen ATR BPN RI nomor 9/1999 serta pelaksanaan konsinyasi tidak memperhatikan ketentuan pasal 42 UU 2/2012. Maka dengan memperhatikan ketentuan terkait pertanahan di atas, dua SHP yang diterbitkan oleh kantor ATR atau BPN berdasarkan pasal 66 ayat 1 Undang-Undang UU 30/2014 tentang administrasi pemerintahan dapat dibatalkan, di mana suatu keputusan dapat dibatalkan apabila terdapat cacat dari aspek wewenang, prosedur, dan atau substansi. Terima kasih, demikian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Untuk selanjutnya kepada rekan-rekan semua, apabila ada yang mau didiskusikan, komentar atau dipertanyakan, silakan disampaikan. Ya, silakan anggota kelompok lain untuk memberikan pertanyaan, masukan, atau sanggahan mungkin. Saya mau bertanya, saya Karina, 062. Dalam hal, tadi kan dari Mbak Aminah, pada hal kesimpulan nomor 2 itu kan terdapat kalimat dua sertifikat dari SHP ya. Nah, dalam hal pengujian penerbitan dua sertifikat tadi yang jadi cacat administrasi, apakah termasuk juga dalam hal overlapping yang sebagai produk sertifikat dari BPN? Terima kasih. Mau ditampung dulu atau langsung ditanggapi pertanyaannya? Langsung ditanggapi, Pak. Oh ya, langsung. Diam-diaman. Baik, Pak. Mohon izin, Mbak Alifa, pertanyaannya. Mengenai cacat administrasi, kami kan berdasarkan putusan pengadilan, di mana sebagai objek kajian kami, dari kami melihatnya bahwa bukan dalam hal overlapping ataukah di dalam lapangannya, tapi kami melihat dari sudut pandang mengenai keputusan BPN telah mengeluarkan SHP tersebut, Mbak Alifa. Nah, sehingga di situ ada cacat administrasi karena BPN tidak kurang cermat memperhatikan bahwa di situ ada tanah X garapan. Seperti itu mungkin. Ada tambahan dari teman-teman? Baik. Ya. Terima kasih, Pak Adit. Mas Adit. Saya mau menambahkan, dalam kasus ini Kepala ATR atau BPN
Kota Administrasi Jakarta Utara telah bertentangan, tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Dalam hal ini asas bertindak cermat atau kehati-hatian. Berdasarkan pasal 30 ayat 1 PP 24/1997 junto pasal 52 Permen ATR BPN RI nomor 9/1999 seharusnya kepala ATR atau BPN sebelum menerbitkan SHP terlebih dahulu memeriksa kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan data fisik, dan tidak permohonan SHP tidak ada masalah atau sengketa dengan pihak lain. Gitu. Jadi menurut kelompok kami itu yang menjadi tolak ukur cacat administrasi. Begitu, Mbak. Baik, Mbak Aminah. Terima kasih. Semoga menjawab, Mbak Alifa. Jadi mengenai tumpang tindih, kalau menurut saya sendiri itu tumpang tindih itu artinya kan ada 2 sertifikat di situ, ada double sertifikat. Kalau sedangkan di kasus ini itu sebenarnya belum ada sertifikat di situ. Nah, sehingga kami mengujinya dari prosedurnya. Kalau dikatakan tumpang tindih kan mungkin itu terhadap sertifikat pengujian terhadap sertifikat mana yang dulu terbit. Kalau untuk tumpang tindih mungkin seperti itu. Terima kasih, Mbak Alifa. Ya, baik. Cukup, Mas Adit. Terima kasih atas jawabannya. Cukup ya? Atau ada pertanyaan lagi? Izin bertanya. Silakan. Ya, ini sebelumnya saya ingin menanyakan apakah sudah ada sertifikat atau putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap terkait status tanah yang dimiliki oleh Pemprov DKI ya? Tanah yang dimiliki Pemprov. Itu tanah di sini. Jadi ini tanah negara kan ya, Mas Ilham. Ini tanah negara, dia belum ada sertifikat di atas tanah ini masih tanah negara. Jadi belum ada sertifikat dan itu tanahnya digarap oleh PT Buana selama kurun waktu 20 tahun gitu. Jadi yang ada putusan yang berkekuatan hukum tetap mengenai kepemilikan atas tanah ini itu atas PT Buana, yaitu tadi putusan nomor 304/2017 ya. Di situ mengatakan bahwa surat rekomendasi camat itu sebagai bukti kepemilikan atas tanah garapan itu sih. Kalau misalkan yang Pemprov nggak ada karena dia baru mendaftarkan hak pakai itu. Gitu, Mas Ilham. Iya, berarti kan sudah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Nah, yang ingin saya tanyakan itu adalah ini kan mohon maaf kalau salah bisa dikoreksi, ini kan berarti masuk objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum ya. Nah, di dalam PP 19/2021 itu kan disebutkan apabila pihak yang terkena objek pengadaan tanah untuk kepentingan umum itu tidak mengajukan keberatan, maka proses konsinyasi di pengadilan itu tetap bisa berjalan. Dan itu ditegaskan di PP 19/2021 itu ada batas waktunya 30 hari, kemudian 14 hari. Nah, apabila tidak ada keberatan atau perlawanan dari yang PT ini, nah kan berarti dianggap tetap berjalan itu. Nah, ini kemudian bagaimana ini? Apakah tetap memakai putusan pengadilan ataukah justru putusan pengadilan ini disimpangi dengan adanya PP 19/2021 itu tentang pengadaan tanah untuk kepentingan umum? Itu. Ya benar. Untuk pengadaan tanah untuk kepentingan umum ini kan harus ada musyawarah dulu ya. Jadi kalau misalkan musyawarah ini nggak ada kata sepakat, baru boleh mengajukan keberatan. Nah, tapi di sini musyawarah ini PT Buana Permata Hijau ini tidak diikut sertakan, Mas.
Mas Ilham. Jadi ini konsinyasinya tadi kan kita udah tegaskan di awal kalau misalkan konsinyasi ini dilakukan secara sepihak dan PT Buana ini baru mengetahui pada tahun 2014. Makanya pada tahun 2000 berapa ya? Tadi 2017 ya. Dia 2017 dia mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pembatalan penetapan pengadilan mengenai penitipan ganti kerugian itu karena konsinyasinya dilakukan sepihak. Kalau misalkan memang PT Buana ini diikutsertakan, maka kita tadi mengacu pada peraturan yang Mas Ilham tadi sampaikan gitu. Tapi ini kan PT Buana tidak diikutsertakan di konsinyasi, jadi konsinyasinya sepihak. Gitu. Gugat pembatalannya dikabulkan apa enggak, Mbak Rom? Dikabulkan. Ya, terima kasih. Iya, menambahkan Mbak Romlatus kepada Mas Ilham. Betul Mas yang disampaikan itu karena PP yang terbaru itu kan kalau kita terapkan di pengadaan tanah atau kasus ini kan menurut kami belum relevan sehingga kami mengajunya pada Perpres tahun 2015. Cuman di PP yang terbaru itu terkait dengan ganti kerugian atau konsinyasi itu tidak menyebutkan mengenai tidak mengubah terkait pasal 86-nya. Sehingga kalau menurut kami di Perpres nomor 148 tahun 2015 itu tetap menjadi rujukan mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Karena di pasal 80 Kemute, Mas. Ya, menambahkan dari Mbak Romatus kepada Mas Ilham. Mengenai PP yang terbaru itu memang menurut kami baru ya Mas, tapi berdasarkan kajian kami ini kan objeknya itu kan pada tahun 2014 sehingga relevan kami melakukan ujinya itu dengan Perpres 148 tahun 2015. Tapi perlu diingat pada PP yang terbaru yang disampaikan Mas Ilham itu mengenai pasal 86 mengenai ganti kerugian itu tidak dirubah sehingga menurut kami tetap adapun mengenai penyelenggaraan pengadaan tanah bagi pembangunan kepentingan umum itu tetap berpedoman kepada Perpres nomor 148 tahun 2015. Baik itu konsinyasi ataupun ada kesepakatan atau tidak ada persetujuan tetap melalui penitipan di pengadilan seperti itu, Mas. Sudah cukup? Apa ada tambahan lagi? Mau bertanya, Mas Bagus. Boleh, silakan. Monggo. Ini apakah tanah garapan yang dibeli dengan cara over garap dan dengan bukti jual belinya adalah kwitansi, apakah itu dapat dikatakan sah menurut hukum? Terima kasih. Mohon maaf Mbak Putri, ini untuk kasus ini kan ya? Iya Mbak. Apakah tadi gimana? Apakah pelepasan hak garapan ini kalau dilakukan dengan kwitansi sah gitu Mbak? Maksudnya jual belinya ini dengan bukti dengan kwitansi saja gitu loh Mbak. Apakah ini sah? Apakah dikatakan sah menurut hukum atau tidak? Jual beli pakai kwitansi. Mbak Putri ini mengenai peralihan atau jual belinya ya? Peralihan tanah garapan atau terkait jual belinya? Mengenai jual belinya, Mas. Jadi jual belinya itu cuman ada bukti kwitansi saja. Itu dapat dikatakan sah menurut hukum apa tidak?
baik mencoba menjawab ya, nanti barangkali ada teman-teman yang menambahkan. Menurut saya itu kan sebelum kita membahas terkait jual beli, di dalam tanah garapan itu kan ada pendudukan tanah pendudukan yang sah dan pendudukan yang tidak sah. Nah, dalam hal misalnya itu melalui kwitansi ataupun dengan akte jual beli atau gimana ya, itu menurut kami kan tetap harus diuji mengenai jual belinya. Tapi kalau kami fokusnya kepada terkait tanah garapan ada dua macam, yaitu pendudukan yang sah dan pendudukan yang tidak sah. Di dalam tanah garapan itu sendiri diatur dalam Perkaban tadi nomor 2 tahun 2003 itu kan tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan suatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain, baik dengan persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu. Nah, artinya kalau persetujuan berarti kan itu ada kesepakatan di situ. Kesepakatan di situ kalau dia mendapatkan kesepakatan atau izin dari pemilik ataukah pemilik sebelumnya, artinya itu kan pendudukan yang sah. Tapi menurut apabila ditinjau dari yang jual belinya, berarti kan harus diuji terkait dengan jual belinya itu sudah memenuhi asas-asas atau prinsip-prinsip jual beli ataukah belum. Mungkin seperti itu. Ada teman-teman yang menambahkan? Saya mau menambahkan jual beli dengan kwitansi ya. Ini di catatan saya ini ada jual beli dalam bentuk kwitansi diakui oleh SEMA nomor 4 2016. Rumusan hukum Kamar Perdata poin ke-7 yang bunyinya itu peralihan hak atas tanah berdasarkan PPJB secara hukum terjadi jika pembeli tanah membayar lunas harga serta menguasai objek jual beli dan dilakukan dengan itikat baik. Jadi sah gitu loh kalau jual beli dengan kwitansi itu. Begitu, Mbak. Baik, makasih Mas. Sudah cukup ya? Atau ada tambahan lagi? Mengingat kita cuma 4 orang ini anggotanya. Kelompok lain juga 4 orang. Kelompok, banyak 4 orang. Nyantai aja. Iya. Ada lagi yang mau menanyakan sesuatu untuk kelompoknya Mas Bagus ini? Mas Bagusnya kayaknya sudah nyerah duluan ini. Belum. Oke, Mbak Putri sudah? Sampun, Bapak. Oke, Mbak Putri. Terima kasih aplaus untuk kelompok berapa ini jadinya? Kelompok 7 ya? Oh iya 7, Pak. Kelompok 7 ya. Jadi 4 orang ya. Jadi Fantastic Four. Kebanyakan perempuannya 1. Fantastic Four kan lakinya ada 3 ya. Oke, ya terlepas dari situ saya mau menanggapi gitu ya. Karena di 2 kelompok ini saya tidak mendengar ada pembedaan terkait jenis hak pakai. Karena perlu diketahui ya bahwa hak pakai yang diatur di dalam ketentuan UPA itu ada 2. Jadi hak pakai yang berjangka waktu dan hak pakai yang tidak berjangka waktu. Tapi kalau kalian lihat di dalam PP 18 tahun 2021 itu bukan membedakan berdasarkan jangka waktu. Hak pakai yang istilahnya? Saya masih agak lupa. Selama dipergunakan dan satunya jangka waktu. Berjangka waktu. Nah, untuk kedua jenis hak pakai ini itu tidak dapat dimiliki oleh semua orang karena subjek haknya itu berbeda. Kalau yang dipresentasikan oleh kelompok 8 dan juga kelompok 7 itu kalau saya lihat adalah hak pakai yang selama dipergunakan atau hak pakai yang tidak memiliki jangka waktu. Jadi apa sih bedanya antara hak pakai yang berjangka waktu atau hak pakai yang tidak berjangka waktu gitu ya. Ini nanti kaitannya juga dengan
penjaminan terkait hak atas tanahnya gitu ya. Jadi hak pakai yang berjangka waktu itu hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum yang privat. Siapa saja yang privat? Ya, siapa saja WNI, Badan Hukum Indonesia, WNA, Badan termasuk hukum asing, Pak, Badan ya, Keagamaan dan Sosial, dan termasuk orang asing. Di situ dapat memiliki hak pakai yang berjangka waktu. Sedangkan untuk hak pakai yang bersifat publik atau hak pakai yang selama dipergunakan kalau dalam PP 18 tahun 2021 itu hanya dapat dimiliki oleh subjek hukum publik pastinya gitu ya. Siapa saja yang masuk di dalam subjek hukum publik di sini ya. Di sini pemerintah daerah, kemudian organisasi internasional, perwakilan negara asing itu juga dapat diberikan hak pakai tapi yang dipergunakan atau hak pakai publik atau hak pakai yang tidak dibatasi jangka waktu. Jadi kewenangan antara hak pakai yang bersifat privat dan publik ya. Ini kalian mindset kalian di ya. Kalau saya ngomong privat berarti yang berjangka waktu, yang publik yang tidak berjangka waktu ya. Itu kewenangannya berbeda. Kalau hak pakai yang bersifat privat itu kewenangannya lebih luas dibandingkan dengan hak pakai yang bersifat publik. Mengingat hak pakai yang bersifat privat itu dapat dipindah tangankan, dapat juga diagunkan menjadi jaminan utang. Itu hak pakai privat. Loh, lalu apakah dengan demikian orang asing yang diberikan hak pakai privat itu boleh menjaminkan utang ke bank kira-kira menurut kalian? Orang asing ya, ini sisi saya simpan dulu itu ya. Orang asing itu karena ini bicara mengenai hak pakai dimungkinkan untuk memiliki hak pakai atas tanah. Kalau dulu ngelihat dari sejarahnya itu diatur di dalam PP nomor 41 tahun 1996. Kemudian PP 4196 itu diganti dengan PP 103 tahun 2015. Itu menegaskan ya sebenarnya. Ya ada beberapa aturannya yang baru, maksudnya ketentuan baru gitu ya, norma-norma baru yang diatur dalam PP nomor 103 tahun 2015. Kemudian PP 103 tahun 2015 itu dicabut dengan PP 18 tahun 2021 sehingga ketentuan untuk orang asing sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 itu ditindaklanjuti dengan adanya PP nomor 18 tahun 2021. Dengan demikian orang asing itu sebenarnya prinsipnya sama. Dia hanya dapat diberikan hak sewa atas tanah atau yang di dalam ketentuan OPR itu disebut sebagai hak sewa untuk bangunan. Dan yang kedua adalah hak pakai. Tapi hak pakai yang bersifat privat. Tapi perlu diingat ya, apakah orang asing di sini bertentangan dengan prinsip yang ada di dalam pasal 9 UPA? Jawabannya tidak. Ya, karena di prinsip nasionalitas yang ada di dalam pasal 9 UPA itu menyatakan bahwa hanya WNI yang dapat memiliki hak milik. Sedangkan di sini subjeknya kan orang asing. Dia tidak diberikan hak milik, dia hanya dapat diberikan hak pakai atas tanah. Dengan demikian tidak bertentangan dengan prinsip nasionalitas. Karena ada mahasiswa nulis tesis ya, kapan waktu itu dia malah ngototnya itu ke pasal 9. Saya bilang loh, pasal 9 sama kaitannya kajian loh nggak nyambung gitu ya. Ya memang benar hak milik itu diberikan kepada hanya warga negara Indonesia. Kalau di negara lain hak milik bisa dimiliki oleh warga negara asing gitu ya. Tapi Indonesia karena hak milik itu tidak dibatasi jangka waktu gitu ya. Khawatirnya nanti kalau misalnya diberikan itu kan akan warga negara Indonesia sendiri akan merongrong terhadap tanahnya sendiri yang dikuasai oleh orang asing, kan tidak seperti itu gitu ya. Sehingga yang dapat diberikan oleh orang asing itu hanya hak pakai, tapi hak pakai bersifat privat. Nah, kembali ke pertanyaan tadi, dengan demikian orang asing itu kira-kira menurut kalian bisa nggak sih tiba-tiba ngajukan kredit ke bank? Dia sudah diberikan hak atas tanah, tapi tidak semua orang asing loh ya. Hak pakai untuk orang asing ini ada ketentuannya. Salah satunya dia memberikan manfaat kepada Indonesia, dia melakukan alih teknologi kepada Indonesia, berinvestasi di Indonesia, dan juga ada persyaratan lainnya ya, dia punya izin tinggal di Indonesia dan lain-lain ya, yang diatur dalam Permen ATR nomor
29 tahun 2016. Jadi walaupun PP 13 2015-nya itu dicabut, tapi Permen ATR nomor 29 tahun 2016-nya mengenai ketentuan pelaksana dari PP 13 2015 itu masih dinyatakan berlaku. Loh, kok bisa, Pak? Silakan kalian cek di dalam ketentuan peralihan dalam PP 18 tahun 2021. Ketentuannya ada di situ. Nah, apakah dengan demikian orang asing itu dapat mengagungkan tanah yang telah diberikan dari negara kepada orang asing tersebut? Kira-kira jawabannya apa? Bisa nggak sih orang asing itu menjaminkan? Ya udah dikasih sama pemerintah itu dijaminkan. Bisa nggak? Bisa nggak? Menurut saya iya. Bisa, Pak. Selama orang asingnya masih berkedudukan di Indonesia, ya, Pak ya? Ya pastinya lah, dia harus berkedudukan di Indonesia. Kalau nggak berkedudukan di Indonesia ya nggak bisa. Terus dia ngapain gitu? Kasih tanah gitu ya. Jadi orang asing kan khawatirnya itu, Pak, kalau dijaminkan kan kalau dia nggak di Indonesia, terus dananya kan dibawa keluar, Pak. Nah ya, jadi kalau teman-teman tertarik mungkin mau membahas mengenai ini banyak di direktori putusan Mahkamah Agung itu banyak. Gitu. Jadi kalian bisa tarik dari sisi hukumnya. Tapi saya tidak membahas lebih lanjut di sini karena nanti takutnya crash dengan kuliah tamu dari profesor dari Jember. Itu nanti di kelas kalian akan mengisi, akan didampingi oleh Dr. Agus Sekarmaji terkait hak atas tanah sebagai jaminan utang. Nanti tanya aja ke beliaunya. Yang profesor, kalau saya kan masih udah remah-remah kongguan kan. Gitu ya, jadi kurang pas gitu kalau gitu ya. Nah, oke, terus yang tadi saya catat di kelompok 8 ya. Ini sedikit saja ini. Semoga tidak lama-lama, ini saya masih di kantor. Mengenai ground card ya tadi yang disebutkan itu kelompok 8 memberikan dasar hukum di dalam penjelasan pasal 24 PP 297. Nggak ada ya. Dasar hukumnya nggak ono. Terus nyarinya di mana gitu ya. Coba dilihat lagi nanti di kelompok 8 ya. Tapi kalau misalnya itu merupakan bukti-bukti yang lain ya di huruf terakhir itu mungkin masuk di situ. Tapi kalau menjelaskan di ground card coba kalian cari aja nggak ada gitu ya. Terus kan di situ juga menyebutkan coba cek di dalam ketentuan konversi UPA juga nggak menyebut itu ground card. Makanya tadi Pak Ade kayaknya waktu ngomong ground card itu ketawa gitu ya. Membongkar mungkin ya. Oke, lanjut. Nah, kemudian di kelompok 8 juga masih mencantumkan ini kasusnya tahun berapa? Mohon maaf. 2018, Pak. 18, oke. Yang digunakan di Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negaranya masih 86. Padahal kan 86 pun sudah berubah 2 kali gitu ya. Jadi diupdate juga kalau tahunnya masih ngelewatin di tahun sengketanya gitu ya. Jadi misalnya kalian nanti mau nulis tentang tesisnya itu tentang analisis kasus, ya undang-undangnya harus mengikuti, jangan pakai yang lama gitu ya. Kemudian tadi sudah saya singgungnya ini hak pakai. Hak pakainya apa menurut kelompok 8 yang dibahas tadi? Hak pakai publik atau privat? Karena dimiliki oleh PT KAI, ya PT KAI ini adalah badan usaha milik negara BUMN. BUMN ini masuk sebagai badan hukum publik sehingga dia diberikan hak pakai yang bersifat publik. Ya hati-hati di sini. Jadi dia termasuk BUMN BUMD itu diberikan hak pakai. Mumpung ngomong mengenai badan hukum publik ya, instansi pemerintah menurut kalian ya dari sekian banyak hak atas tanah yang sudah kalian bahas ya, hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan nanti akan dibahas mengenai hak pengelolaan, hak atas tanah bersifat sementara dan seterusnya. Menurut kalian instansi pemerintah itu hanya dapat diberikan hak atas tanah apa? Hak pakai, Pak. Hak pakai, terus? HGB, Pak. Ngawur. HPL, Pak. Hak pengelolaan, Pak. HPL ya, jadi HGB nggak bisa. HGB itu hanya hak badan hukum privat dan juga warga negara Indonesia saja. S2 keliru ya, apa mau nulis tesis nggak karu-karuan ya, diguyu sampai dosen ini. Oke,
Kemudian double sertifikat tadi pertanyaannya saya lupa. Saya kalau pokoknya gini ada keaktifan saya centang gitu, tapi ini tanya apa saya nggak nyatet gitu ya. Jadi saya tahu yang nggak bertanya sama sekali itu. Yang sering ya ini yang record paling banyak di kelas malam itu Bapak Adi Chandra ya. Ini saya cat 1 2 3 4 5 6 7 8 gitu ya. Kalau saya kayak gini kayak semester lalu itu saya bilang ke Pak Agus, mahasiswanya nggak usah ngerjakan UAS saja udah lulus Pak. Oh ya di dilulus nanti dapat A gitu. Nggak usah, bukan berarti Pak Ade nggak usah ngerjakan ujian ya, cuma dari soft skill kan juga bisa dinilai ya di kelas. Kemudian ini saya sebutkan aja mungkin ada yang kelewat ya nanti ya. Ahmad Ilham, Rizkia Aisyah, Bestari, Muhammad Naufal Rizki, Gusti Bagus, Amri Rahayu, Ilham ini ada 2 ya. Ilham Rahman Syah, kalau nggak salah. Al-Corona, Aldi Luna, Muhammad Zaki, Adi Chandra, Arina, Fadila, Safira Alfian Bagus, Alifa Putri, dan Jud Ayu. Yang lain kurang ya. Jadi mohon bisa nanti di ujiannya di effort ya. Jadi jangan cuma sekedar. Tapi kalau saya gini ya pasti ada, setiap saya ada centang itu pasti ada poin ya. Oke lanjut. Saran, di bagian saran tadi sudah nyambung ya, isunya ada 2. Ini sekalian saya menjelaskan ini ya teknik nanti biar kalian bikin NELO itu nyambung gitu ya. Misalnya kan bisa jadi kalian tidak hanya di kelas ini belum tentu jadi notaris gitu ya. Mungkin ada yang cuma sekedar ikut kelas ini biar dapat naik pangkat mungkin di instansi tertentu, atau ada yang kayak Mas Priyono ini saya juga dapat bocoran Mas Priyono ini timnya Pak Advokat itu lah ya, alumni UNER, jadi Masya Allah ya bapaknya itu ya, sangat ini ke UNER, sangat cinta sekali dengan UNER. Dan kalau tidak salah putranya beliau itu ada yang satu kelas di S1-nya di kelas malam ini. Angkatannya Mas Zaki, bukan Mas Zaki 2015 ya S1-nya ya, 2014 dari 2014. Itu jadi kesimpulannya sudah benar, cuma sarannya kurang tepat. Karena kalau saran itu kan pasti harus merujuk siapa yang diberi saran, lalu saran isinya apa. Jadi itu mungkin bisa diperbaiki di bagian sarannya terkait dengan kelompok 8. Kemudian untuk kelompok ke-7, ini juga masih terkait tekniknya ya. Di isu hukum pertama menyebutkan kata bagaimana. Misalnya nanti kalian ngajukan ujian, ngajukan usulan tesis, bagaimana pasti langsung dicoret. Ya ini saya berapa kali kayaknya sudah capek mungkin kalian bacain WA saya di grupnya. Ini ya bagaimana itu nggak bisa digunakan dalam penelitian hukum, kecuali penelitian kalian sosiologi. Mungkin kalian mau membahas mengenai masyarakat hukum adat opo, terkait dengan pewarisnya bagaimana, oke lah. Tapi kalau kalian penelitian hukum, bagaimana pasti dicoret. Mungkin kalau kalian duduk di S1 masih oke. Bisa mungkin ini ya bagaimana mungkin masih boleh, tapi kalau di sini kita meluruskan apa yang keliru sehingga jangan gunakan kata bagaimana di dalam menentukan isu hukum atau rumusan masalah. Kecuali kalau semisal kalian kesulitan membuat kata pertanyaan, dibuat pernyataan saja lebih gampang. Jadi kayak tadi bagaimana kedudukan bla bla bla. Bagaimana coret tanda tanyanya dicoret udah jadi pernyataan. Kedudukan bla bla itu udah jadi super. Lebih mudah daripada kalian bikin pertanyaan. Sekedar informasi, saya S1 S2 itu rumusan masalah deskripsi dan tesis saya tidak menggunakan kata tanya. Jadi pakai pernyataan. Jadi enak. Pernyataan langsung jadi judulnya di bab 2, isu hukum kedua, pernyataan kedua itu jadi judul bab ketiga. Nggak pusing lagi mikirin judul babnya apa ya kira-kira ya. Jadi ini trik and trip. Wis kepengen, wis karu-karuan. Kemudian terkait empang, tadi ada kata-kata empang. Mungkin yang bukan orang Jawa mungkin nggak tahu empang. Ya. Empang itu apa empang ya aku dewe? Bahasa Indonesianya empang apa ya? Empang itu apa empang? Ada yang tahu empang? Biasanya buat nganu lele, mancing-mancing gurami. Gurami itu ikan tawar ya, bener? Ya, itu empang ya. Kira-kira ini terlepas dari kelompok 7 ya.
Kalau itu empang, hak atas tanah apa yang cocok buat kalian? Menurut kalian, kalau kalian jadi pejabatnya? HGU, Pak. HGU ya, HGU itu bisa untuk empang, termasuk hak pakai. Hak pakai itu kan karena ada dua peruntukan, untuk pertanian, untuk non pertanian. Karena perikanan, jadi bisa diberikan hak pakai atau HGU. Hati-hati di sini ya. Kemudian tadi juga menyinggung mengenai hak garap. Hak garap ini kalau saya lihat itu sebenarnya masuk dalam kategori hak atas tanah adat. Cuma kok malah nyambungnya ke hak pakai, ini saya jadi agak sulit mencerna gitu ya. Jadi hak garap itu biasanya diberikan oleh kepala desanya atau kepala adatnya kepada warganya untuk menggarap tanah dalam jangka waktu tertentu. Nah, cuma nanti mungkin di bagian itu lebih ditekankan bahwa itu bukan, ya tadi sudah benar sebenarnya, hak garap itu bukan merupakan hak atas tanah, tapi kan kalian perlu mengkaji dalam sisi hukum adatnya juga, gitu ya, sehingga menegaskan bahwa itu tidak dalam kategori hak atas tanah yang disebutkan dalam UPA. Dia hanya memberikan kenikmatan kepada warganya untuk menggarap tanah dalam jangka waktu tertentu. Kemudian ada yang sedikit miss juga di kelompok 7. Tadi menyebut, tadi mungkin waktu presentasi saya lingkari itu 2 kali saya lingkari ya kalimat yang sama. Dasar hukum yang digunakan adalah Permen ATR BPN nomor 9 tahun 99. Ya, tadi ya yang saya lingkari, kelompok 7. Nah, ada nggak peraturannya itu? Permen ATR nomor 9 tahun 99. Ini seringkali keluar di tesis dan saya sampai capek yang mau ngoreksi mahasiswa. Ada nggak peraturannya? Nggak ada. Kok bisa nggak ada? Apa alasannya? Ada yang tahu? Nggak ada itu. Kamu cari aja Permen ATR nomor 9 tahun 99 itu nggak ada peraturan. Ada yang tahu alasannya kenapa? Ada yang tahu? Dan ya nggak ada yang tahu. ATR atau Agraria Tata Ruang itu baru muncul di tahun 2014. Jadi kalau kalian menyebutkan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional atau disingkat Perkaban, peraturan sebelum 2014 jangan kalian singkat menjadi ATR. ATR itu baru ada zamannya Jokowi jadi presiden. Jokowi itu menggabungkan 2 kementerian Agraria dan juga Tata Ruang jadi 1. Makanya namanya Peraturan Menteri ATR. Jadi hati-hati nanti misalnya kalian mau bela kliennya, kalian nyebutkan Permen ATR 9 tahun 99 sama hakimnya dicari nggak ono ini peraturan ini. Ya itu pada saat saya nguji tesis sering kali itu. Kamu ini loh peraturannya belum ada tapi kamu menyingkat dengan selanjutnya disebut Permen ATR. Permen ATR-nya tahun berapa kamu singkatnya jadi apa? Ya. Termasuk sertifikat ini juga tadi saya lingkari di kelompok 7. Siapa pejabat yang punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikat? Tadi saya lingkari di situ, kelompok 7. Ini khawatirnya gini ya, ini kalian di kepala kalian itu masih nyantol di satu instansi itu. Padahal instansi itu tidak punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikat. Tadi kelompok 7 kalau koreksi kalau saya keliru, tadi saya lingkarin itu adalah kepala kantor ATR _BPN gitu ya. Nah, ini instansi baru juga yang disebutkan oleh kelompok 7. Nggak ada ya, hati-hati kalian untuk menentukan, karena di dalam kementerian itu ada 3 pembagian tugas yang disebutkan di dalam Perkaban nomor 2 tahun 2013 yang sudah diubah, seingat saya di tahun 2021 ini ada perubahan. Cuma saya belum melihat peraturannya. Tapi coba kalian cek aja di Perkaban nomor 2 tahun 2013. Ada 3 pelimpahan kewenangan yang diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Yang pertama adalah menteri itu sendiri atau disebut sebagai Menteri ATR atau juga bisa dikenal sebagai Kepala Badan Pertanahan Nasional. Itu cuma ada 1 di Republik Indonesia, di Jakarta itu.
Yang kedua adalah Kanwil BPN, dipimpin oleh namanya Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi. Jadi di tingkat provinsi itu ada satu, misalnya di Surabaya, itu kantornya ada di dekatnya Masjid Agung, itu jalan apa ya, saya daerah Injoko, pokoknya Injoko, mungkin ada yang tahu orang Surabaya, itu ada kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Jawa Timur. Itu cuma ada satu di tingkat provinsi. Dan yang tingkat paling rendah adalah kantor pertanahan kabupaten kota, sesuai namanya ada di kabupaten kota. Yang punya kewenangan untuk menerbitkan sertifikat itu hanya kepala kantor pertanahan kabupaten kota, bukan menteri, bukan kanwil. Tapi yang punya kewenangan untuk menerbitkan SKPH yang tadi disinggung-singgung masalah SKPH di kelompoknya kelompok 8, yang punya kewenangan SKPH itu 3 instansi ini. Tergantung luas tanahnya dan juga jenisnya. Loh, bagaimana cara mengetahuinya? Coba cek di Perkaba nomor 2 tahun 2013 plus perubahannya. Saya belum ngecek, jujur belum ngecek yang di tahun 2021. Jadi 3 instansi ini punya kewenangan menerbitkan SKPH, tapi SKPH-nya ini yang sudah didapat sama pemohon ini hanya dapat didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten kota di mana objeknya berada. Nanti kepala kantor pertanahan kabupaten kota akan menerbitkan sertifikat yang tanda tangan di sertifikat ya kepala kantor, bukan kanwil, bukan menteri. Menteri sa Indonesia Raya, ya wis kepor tangannya ya buat tanda tangan. Kalau misalnya menyinggung masalah sertifikat elektronik mungkin masih masuk akal ya, dia pakai QR code atau tanda tangan digital. Tapi kalau masih manual sekarang ya nggak selesai-selesai sertifikat itu. Pelayanan katanya cuma 1 bulan jadi bisa bertahun-tahun nggak mari-mari tanda tangan untuk tiap hari. Gitu ya. Sampai sini ada yang mau didiskusikan lagi? Cukup jelas apa yang saya sampaikan. Semoga kalian bisa membedakan karena ini tetap kalian bawa nanti kalau misal kalian jadi PPAT ya, walaupun tidak ada kaitannya langsung dengan notaris, tapi ini mata kuliah ini lebih menurut saya ini lebih nantinya kalau kalian jadi PPAT pasti akan berkaitan. Gitu ya. Oh, ada satu lagi saya lewat ya. Asal tanah dari hak pakai ini bisa 3 ya, bisa dari tanah negara. Karena tadi ada yang bilang tanah negara bebas atau tanah negara tidak bebas. Itu zaman dulu ya, wis kalian jangan gunakan tanah negara bebas, tanah negara tidak bebas. Tanah negara itu ya pasti bebas. Coba kalian cari arti dari tanah negara di hampir setiap peraturan yang diterbitkan oleh Kementerian Agraria Tata Ruang pasti menyebutkan apa yang disebut sebagai tanah negara itu di pasal 1. Tinggal lihat ayatnya aja gitu ya. Yang kedua adalah di atas tanah hak milik. Ini dalam naungannya kalian sebagai PPAT. PPAT boleh membuat akta pemberian hak pakai di atas tanah hak milik. Cuma perlu diingat, hak pakai di atas tanah hak milik yang dibuat oleh PPAT sesuai dengan PP 3798 dan juga PP 24 tahun 2016 itu hanya memenuhi asas publikasi saja. Didaftarkan ke kantor pertanahan tapi tidak diterbitkan sertifikat. Jadi dia mau dijual nggak bisa, mau dijaminkan nggak bisa. Yang ketiga adalah hak pakai di atas tanah hak pengelolaan. Kalau hak pengelolaan ya kembali ke materi politik semester lalu. Perjanjian antara calon pemegang hak pakai dengan pemegang HPL harus dibuat perjanjian penggunaan tanah sebagaimana disebutkan di dalam Permen Agraria nomor 9 tahun 99. Mumpung ngomong 9 tahun 99, Permen Agraria 99 ini 9 tahun 99 ini sudah ada perubahannya juga di dalam Permen ATR 16 tahun 2021. Jadi kalau kalian mau mengkaji terkait hal ini, cek juga di peraturan perubahannya. Nah, kalau yang ketiga ini hak pakai di atas tanah HPL itu sebenarnya kewenangannya sama seperti yang pertama. Hak pakai di atas tanah negara, cuma perlu diingat di sini setiap melakukan perbuatan hukum yang ketiga ini harus atas persetujuan atau rekomendasi tertulis dari pemegang HPL. Mau dijual harus izin HPL, mau dijaminkan ya harus izin pemegang HPL. Tapi kalau yang pertama hak pakai di atas tanah negara langsung dijaminkan boleh. Mau dijual ya monggo terserah dia. Ya.
sepanjang dia memenuhi syarat material dan formil dalam pembuatan transaksi jual belinya. Cuma tadi juga saya menyinggung masalah kwitansi tadi. Kwitansi dijadikan dasar itu mungkin tadi analisisnya kurang tepat ya. Kalian bisa cek di dalam pasal 37 ayat 2 PP 2497. Saya tidak menjelaskan di sini. Kalian biar cari sendiri ya di pasal 37 ayat 2 PP 24 tahun 97. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada, sudah jelas. Iya, Pak. Iya. Iya. Pak, kalau untuk hak pakai di atas hak milik itu kan sama dengan ini nggak sama nggak Pak dengan hak sewa itu? Kan sama-sama tidak bisa dialihkan, tidak bisa jadi hak tanggung. Kalau hak sewa itu tidak dibuat oleh PPAT. Hak sewa itu hanya dibuat oleh notaris atau di bawah tangan pun nggak masalah. Coba lihat di dalam pasal 44. Jadi kalau hak sewa yang dimaksud itu tanah kosong, tanahnya harus statusnya milik, tapi penyewanya, nyewa tanahnya itu digunakan untuk mendirikan bangunan. Bangunannya itu punyanya penyewa, tanahnya punya pemilik tanah. Ini yang menunjukkan asas pemisahan horizontal. Ini salah satu contohnya di pasal 44. Tapi kalau saran saya, untuk lebih mengikat, ya lebih baik gunakan hak pakai atau HGB di atas tanah hak milik. Karena kita punya dasarnya. Gitu, Mas Adi. Oke. Pak Umar. Iya. Pak Umar, itu hak pakai yang di atas hak milik itu saya baca tidak bisa diperpanjang ya Pak? Ya, ngapain diperpanjang? Sertifikatnya nggak ada, apa yang diperpanjang? Jadi tapi kalau ada masa berlakunya, Pak. Masa berlakunya tergantung perjanjian. Jadi perjanjiannya yang ngajunya ke pasal 1320, tapi perjanjiannya itu tidak bisa diperpanjang. Hanya bisa diperbarui. Dalam artian, ya harus bikin perjanjian baru lagi. Karena ya itu tadi, dia tidak terikat dalam ketentuan PPAT. Dia bergantung kepada perjanjian. Termasuk uang sewanya harus bayar berapa, jangka waktunya berapa, ya diserahkan kepada para pihak sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, dan juga tidak bertentangan dengan kesusilaan, sebagaimana syarat yang ditentukan di dalam ketentuan pasal 1320 dan seterusnya. Gitu. Oke, yang lain? Pak Umar, terkait konsinyasi tadi itu kan tidak diundang ya untuk musyawarah, tapi sudah ada konsinyasi. Nah itu berarti batal demi hukum atau harus ada gugat pembatalan dulu ya, Pak? Kalau konsinyasi itu coba lihat di dalam ketentuan pasal 42, kalau nggak salah di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, ada syarat sahnya dilakukan konsinyasi. Jadi ada kondisi-kondisi tertentu panitia pengadaan tanah itu melakukan konsinyasi. Cuma kalau ketentuan pasal 42 itu 42 coba lihat di ya sekitaran itu ya 38 sampai 44 antara pasal itu. Itu 42, Pak. Ya benar 42 ya, 42. Kalau ada kondisi yang tidak termasuk di situ ya konsinyasinya batal. Jadi harus melihat kondisi di situ. Nggak asal gitu ya. Dan lagi perlu diingat ya Mas Ilham, konsinyasi yang dimaksudkan di dalam ketentuan Undang-Undang 2 tahun 2012 itu tidak sama konsepnya dengan konsinyasi yang ada di dalam ketentuan BW. Kalau di BW itu harus ada perikatan terlebih dahulu. Baru dikonsinyasikan ke pengadilan. Tapi kalau konsinyasinya yang ada di Undang-Undang 2 tahun 2012 itu antara pemilik tanah dengan orang ini nggak punya ikatan. Jadi pemilik tanah dengan panitia pengadaan tanah itu nggak punya ikatan sama sekali. Tapi ya mungkin istilahnya kurang tepat ya. Kalau saya melihat itu bukan konsinyasi. Konsinyasi itu harus ada hubungan hukum dulu sebelumnya. Itu Mas Ilham. Oke, lagi? Sudah? Sudah ya? Baik, Alhamdulillah. Terima kasih atas kehadirannya pada perkuliahan pada malam hari ini. Kalau semisal ada hal-hal yang masih kurang masih kurang masuk gitu ya, nggak apa-apa kalian chat atau telepon saya bebas sepanjang di jam kerja ya. Saya akhiri, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat dan bisa ini ya nanti dibawa sampai nanti kalian jadi notaris dan PPAT.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Umar. Sehat selalu Pak. Ya.